Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi jami'il muallif hadal kitab alladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allifatihim nas'aluka bi barakatihim annalhamna wa nafahamna wa tanfa'na bi ulumihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kitab Daqaiqul Ahbar tentang masalah perjalanan kita menuju alam akhirat, yang insyaallah di pagi hari ini akan kita bahas tentang masalah mahsyar atau tempat berkumpulnya seluruh manusia menunggu keputusan untuk hisaban. Dalam artian di sini menunggu hisaban amal manusia, lalu setelah itu diberikan buku catatan amal. Lalu setelah itu ada jembatan Shiratal Mustaqim, yang terakhir tempat yaitu surga dan neraka. Itulah perjalanan yang akan kita lalui melalui kitab Daqaiqul Ahbar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah kemarin kita bahas tentang bagaimana kita dibangunkan oleh Allah dari kuburannya masing-masing dengan tiupan malaikat Israfil. Berbagai bentuk dan berbagai sifat tergantung bagaimana amaliyah seorang hamba ketika hidup di dunia. Lalu setelah Allah membangunkan, summa yakifuna inda baitil muqaddas wa sababu dzalika anallaha ya'murun nar an tuhita bid dunya fayanduruna ilaiha fayahrabuna minha illa ayastami'u ila baitil muqaddas. Allah memerintahkan kepada api antuhito bidunya, yang mana api ini hadirin meliputi seluruh bagian dunia. Artinya tidak ada dunia yang tidak dipenuhi dengan api, dengan tujuan yakifuna inda baital muqaddas, supaya manusia itu berkumpul menuju baitil muqaddas. Nah, lalu di mana baital muqaddas? Ya, kalau sekarang baitul muqaddas itu adanya di Palestina, Pak. Jadi nanti tempat kumpulnya kita mahsyar itu adanya di Palestina. Nah, ini kan jauh. Jauhnya itu kalau misalkan kita wafat dikubur di Mustika harus jalan menuju Palestina. Kebayang nggak? Kebayang itu jangan kita bayangkan zaman sekarang. Nah, sekarang mah iya. Tapi nanti itu nggak ada pikiran jauh atau dekat, Pak. Karena yang dipikirkan
oleh manusia saat itu ketika bangun dari kubur menuju mahsyar bukan masalah jarak jauh atau jarak dekat, tapi masalah bagaimana nasib kita nanti di sana. Allahu Akbar. Nah, ini dalam keadaan telanjang, dua dalam keadaan tidak memakai kendaraan. Nah, sehingga di saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat, wahai malaikat, carilah hamba-hambaku yang mukmin. Pakaikanlah mereka itu kendaraan." Nah, di sini kendaraan yang dimaksud itu kendaraan amal kita ketika hidup di dunia, Pak. Jadi nanti itu manusia itu ketika dibangunkan itu beda-beda. Ada yang jalan, ada yang naik kendaraan, bahkan yang lebih parah ada yang kepala di bawah, kaki di atas. Naudzubillahi min dzalik, tergantung bagaimana amaliah kita ketika hidup di dunia. Nah, dalam satu keterangan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, "Ya Rasul, bagaimana keadaan manusia setelah nanti dibangunkan dari alam kubur menuju mahsyar? Apakah mereka memakai pakaian? Apakah mereka memakai kendaraan? Jikalau ada seorang hamba yang memakai kendaraan, ada orang yang memakai pakaian, itu siapa ya Rasul?" Nah, jawaban Kanjeng Nabi, "Ya Abu Bakar, nanti manusia itu dalam keadaan telanjang dan tidak memakai kendaraan, illa," kata Kanjeng Nabi, "kecuali para nabi, para anbiya dan keluarga-keluarganya itu memakai pakaian. Ada lagi umatku yang nanti dibangunkan di alam kubur menuju mahsyar, ia tidak berjalan tapi ia memakai kendaraan. Siapakah itu? Yaitu satu, orang-orang yang selalu hatinya ikhlas mengorbankan setahun sekali dengan ibadah kurban." Tuh. Yang kedua, kata Kanjeng Nabi, mereka yang akan menaiki kendaraan yaitu orang-orang yang berpuasa, satu di bulan Rajab, dua di bulan Sya'ban, tiga puasa di bulan Ramadan. Dua. Yang ketiga, siapakah mereka ya Rasul? Kata Kanjeng Nabi, yang terakhir adalah mereka ya'muruna bil masajid. Mereka lah orang-orang yang selalu memakmurkan, memajukan masjid, maka nanti kendaraannya adalah masjid menuju ke mahsyar. Tiga golongan. Allahu Akbar. Nah, inilah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api untuk mengepung seluruh manusia sehingga manusia tidak ada yang tersisa satupun, semuanya berkumpul di mahsyar. "Faman kana mu'minan intafatun nar an waji wa hafat bihil malaikatu summa yaptarikuna sufufan fatabqal mu'minun salasata sufufin tulakul lisopin asharu sinina wa arduhu kadalik wal kafiruna mi'ata wasabuna soffa." Setelah manusia berkumpul digiring dengan api, lalu berkumpullah di istana Baitul Muqaddas. Manusia mulai dari yang pertama diciptakan Kanjeng Nabi Adam beserta umatnya sampai umat akhir zaman, tidak ada yang tertinggal satu orang pun, semuanya bakal berkumpul di tanah mahsyar. Lalu setelah itu summa yaptarikuna, mereka ini menerima berpisah semua manusia di saat itu dalam keadaan genting, dalam keadaan sangat penuh sesak sehingga tidak ada lagi tempat untuk lari, Pak. Summa yaktarifuna sufufan, berpisah sufufan, terus mereka itu sufufan berbaris. Fatabqal mu'minun salasata sufuf, sehingga tersisa orang-orang mukmin salasata sufufin, orang mukmin membuat barisan menjadi 3 barisan.
Dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad umatnya itu nanti orang mukmin itu bakal terpisah menjadi 3 barisan. Yang mana barisannya ini panjangnya tulukuli sofin asru sinina. Panjangnya barisan orang mukmin kalau dihitung jarak tempuhnya itu 10 tahun, Pak. Panjangnya itu kalau kita pengen tahu berapa sih panjangnya barisan orang mukmin nanti di mahsyar, itu kalau di jalan, kalau mungkin pakai kendaraan itu panjangnya itu 10 tahun perjalanan. Allahu akbar, syak panjangnya. Lalu wa'artu kadalik, begitupun lebarnya barisan orang mukmin ini kadalik sama, kalau kita perjalanan sama dengan perjalanan 10 tahun lebar. Allahu akbar, kebayang berapa triliun manusia saat itu. Wal kafiruna mi'atun wa sab'ata asyara sofan, sedangkan rombongan orang kafir itu ada 117 sop atau barisan. Nah, bahkan dalam satu keterangan itu orang mukmin itu kebagi barisannya itu 120 barisan. Nah, di kitab lain mas dikatakan 120 barisan. Bahkan hadis itu menjadi hadis yang paling sah. Ya, itu sudah ditarjih bahwa nanti setiap manusia di mahsyar itu terbagi dengan barisannya masing-masing. Nah, ada yang mengatakan 120, ada yang mengatakan 117, ada yang mengatakan tiga barisan. Nah, tapi tetap ukuran lamanya itu sama dengan ukuran 10 tahun. Nah, setelah itu summa takipul khalaiku yaumaidin kullamasgulun nafsi la ya'lamur rajul bil mar'ah walal mar'atu bir rajul miqdaru salasa mi'atin sanatin, yang mana setelah membikin barisan semua manusia itu diam di mana kullu masgulun, orang-orang itu disibukkan binafsihi dengan dirinya masing-masing, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini lamanya, Pak, menunggu hisaban setelah berbaris itu tidak ada yang berbicara dan mereka itu disibukkan binafsihi dengan dirinya masing-masing. Gak pernah memikirkan siapa di samping saya, siapa di depan saya. La ya'lamur rajul bil mar'ah, bahkan mereka tidak mengetahui seorang laki-laki kepada perempuan. Walal mar'atu bir rajul, dan perempuan pun tidak mengetahui kepada laki-laki. Ia masgulun binafsihi, ia disibukkan dengan dirinya masing-masing. Kenapa bisa seperti itu? Ia memikirkan bagaimana nasibku, celaka atau bahagia. Wallahu akbar. Berapa tahun itu? Miqdaro salasa mi'ati sanatin, selama 300 tahun. 300 tahun kita dibikin bingung. 300 tahun kita menunggu keputusan celaka atau bahagia. 300 tahun, Pak. Miqdaro salasa mi'atin sanatin min sini dunia, dari umur dunia. Hitunglah umur 300 tahun, umur dunia, Pak. 300 tahun. Allahu akbar. Sehingga illa ayyakulal abdal mukmin robbi arihni walau ilanar, saking lama-lamanya menunggu keputusan dari Allah dengan rata-rata 300 tahun, sampai ada seorang hamba nanti yang akan berbicara seperti ini, arihni walau ilanar, wahai ya Rob, percepatlah perkumpulan ini, percepatkanlah perkumpulan ini, walaupun aku nanti akhirnya masuk neraka, tapi percepatlah. Allahu akbar. Oh, berarti di sini sampai walaupun saya masuk neraka gitu, nggak apa-apa, yang penting pisahkanlah kami, cepatkanlah kami, selesaikanlah kami di mahsyar ini, Pak. Allahu akbar. Ini bagaimana gentingnya saat itu. Allahu akbar. Nah, di sini warrasulu bil mar'ah walal mar'atu bir rasul, mereka itu tidak mengetahui, bahkan tidak ada yang berani ngomong satu orang pun. Mereka hanya memikirkan bagaimana nasibku. Bayangkan, Pak, sama kita, orang berjubel-jubel sampai mulai dari Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu umatnya, kita menunggu keputusan
andai kata kita ahli neraka pun nggak apa-apa, yang penting cepatkanlah di mahsyar. Allahu Akbar. Nah, dari 300 tahun ini kita menunggu keputusan dari Allah melalui hisaban dan timbangan amal. Ini kebagi wa min mi'atu sanatin, 100 tahun muljamuna bil arok. Ini kan lama 300 tahun. Yang 100 tahun hadirin, malzamuna bil arok, kita akan disuguhkan dengan panas yang sangat luar biasa. Matahari di atas kepala kita, 7 bukan 1. Sehingga maljamuna bil arok, sehingga manusia pada saat itu akan disibukkan dengan keringatnya masing-masing selama 100 tahun. Nah, ini tergantung amaliah kita, bagaimana kita hidup di dunia, Pak. Ada yang ukuran keringatnya itu sampai betis. Ada, tergantung ukuran amaliah kita waktu sekarang nih. Naik lagi ke atas, ada yang sampai dada, ada yang sampai pundak, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ini selama 100 tahun. Selama 100 tahun kita akan disibukkan dengan keringat, tergantung amaliah kita. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Nah, selesai 100 tahun kita menunggu keputusan dengan keringat yang berbagai macam ukuran. Wa mi'atu sanatin bidulumatin mutahayyirun. 100 tahun berikutnya kita akan disuguhkan dengan gelapnya seluruh alam waktu saat itu. Allah menutup, tidak ada yang namanya matahari, tidak ada yang namanya bulan, semuanya gelap gulita 100 tahun. Bahkan manusia pada saat itu mutahayyiruna, mereka merasa kebingungan semuanya, bingung. Allahu Akbar. Gak pernah memikirkan di mana anak, gak pernah memikirkan di mana istri, gak ada pikiran seperti itu, Pak. Bahkan nanti di depan yang ada itu, nanti setelah ini selesai di mahsyar, nanti kan ada pertanggungjawaban. Nah, ini pertanggungjawaban ini itu akan dipinta pertanggungjawaban satu persatu manusia. Bukan masalah dengan manusia saja, masalah dengan makhluk hidup, misalkan kucing, hewan atau lain sebagainya. Pernah kita dolim ke salah satu hewan, misalkan pernah kita dulu mukul kucing, nanti kucing bakal dihadirkan. Ini untuk minta pertanggungjawaban, Pak. Nah, ini bakal seperti itu. Begitu tumbuhan yang tidak tahu menau gitu kan, ujung-ujung kita tebang, ujung-ujung apa itu kan nggak jelas, itu bakal dipinta pertanggungjawaban. Allahu Akbar. Ini disebut dengan pengadilan yang paling adil, yaitu di mahsyar. Jadi nanti manusia itu bakal satu persatu ditanya tentang masalah peradilan di dunia. Nah, di situ bakal ketahuan tidak ada satu orang pun yang bisa mengelak. Tidak ada satu orang pun yang bisa berbohong saat itu. Semuanya akan nampak jelas, sekecil apapun, sedetail apapun akan nampak. Oh, di dunia kita sekarang ini kan kalau maksiat, mohon maaf, itu bisa sembunyi-sembunyi, itu kan bisa sembunyi-sembunyi. Tapi nanti di akhirat yang namanya maksiat tidak pernah taubat itu bakal nampak. Oh, bahaya. Apalagi yang maksiat sudah terang-terangan, di dunia saja sudah terang-terangan, apalagi di akhirat. Kalau misalkan kita di dunia maksiat sudah terang-terangan, hati-hati. Di akhirat bakal menjadi cemoohan seluruh manusia. Bahkan saat itu manusia saking malu-malunya sampai kulit wajahnya itu melepuh, saking menahan malu-malunya. Allahu Akbar. Nah, ini makanya kita hati-hati, Pak. Ketika kita maksiat, bukan ketika kita maksiat artinya saya harus mengharuskan maksiat. Ketika kita terjerumus ke dalam maksiat, sudah artinya jangan sampai orang tahu bahwa kita itu pernah maksiat. Artinya tutupilah maksiat kita serapi-rapi mungkin. Jangan ada yang orang tahu kecuali aku dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu taubat. Ini nanti di akhirat bakal ditutup kesalahan kita. Pertama, kita
menutupi aib sendiri, yang kedua kita bisa bertobat. Nanti di akhirat maksiat kita tidak akan Allah perlihatkan. Oh, tapi sebaliknya kalau misalkan kita maksiat terus dibilang-bilangin ke orang bahkan merasa bangga, jangankan di akhirat, di dunia pun Allah sudah mengadabnya. Dengan cara apa? Terserah Allah adabnya. Di akhirat sudah jelas. Nah ini ketika nanti manusia di situ hadirin, tidak ada yang pernah kepikiran bagaimana nasib istri, bagaimana nasib anak, bagaimana nasib keluarga, nggak ada. Justru yang ada mereka itu yafiruna, bakal kabur. Mereka itu bakal lari dari anak, bakal lari dari istri. Karena apa? Karena takut diminta pertanggungjawaban. Seorang suami tidak bisa adil kepada istri, seorang suami tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, maka di akhirat nanti mereka ini akan lari ketika bertemu dengan anak, ketemu dengan istri, bakal lari, takut diminta pertanggungjawaban. Ngeri ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah itu manusia saat itu selama 100 tahun mutahayyiruna, mereka akan merasakan bingung yang amat sangat luar biasa. Wa mi'atu sanatin ba'duhum yamuju fi ba'di qad sahasat absaruhum wa tawalat a'naquhum wa qasurul ads wa qalal iltifatu wa taqatul aswat wa dhaqatul madahibu wastadal qalqu wa tashat al ukul wa kasurul buqa'u wa paniyat dumu wa barajatil khobath. 100 tahun ada sebagian manusia yamuzu, itu mereka itu tidak pernah membuka matanya, tidak pernah berbicara. Wa tawalat a'nakuhum wa kasratul adsu, dan banyak sekali merasakan dahaga yang amat sangat luar biasa. Wang taqatul aswat, mereka tidak pernah saling menyapa. Wa daqatud madahib wasadud qulu. Nah ini mereka rasakan kebingungan. Wa kasrul buka, mereka itu merasakan dahaga, merasakan haus. Wa kasrul bukaa, dan mereka itu selalu nangis yang amat sangat menyedihkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan wa nasaratid dawawinu wa barajatil jahim. Allah memperlihatkan tempat neraka jahim lil ghawin, buat orang-orang yang jahat. Wa jafaratin niron, dan Allah mempersiapkan suara api neraka. Suara api neraka saat itu terdengar. Neraka jahim diperlihatkan. Wa taghayyuratil alwanu wa midatul ahwal. Pokoknya di sini selama 100 tahun manusia ini semua merasakan penyesalan yang amat sangat dalam. Sehingga banyak manusia yang kelaparan, banyak manusia yang kehausan, banyak manusia yang menangis karena memikirkan nasib mereka satu persatu. Dan neraka pun sudah Allah persiapkan. Lah ini ngeri. 100 tahun 100 tahun menunggu keputusan. Andai kata kita masuk neraka nggak apa-apa, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, karena saking lama-lamanya hadirin, lama-lamanya menunggu keputusan, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Tidak ada yang ngomong selama 100 tahun, dan 100 tahun pun dilanda dengan kegelapan haus yang amat sangat luar biasa. Ini hanya satu kuncinya, menunggu keputusan Allah, hisaban. Selesai. Tapi ini Allah kok tidak ada perintah, tidak memerintahkan kepada siapa-siapa. Nah, summa ya'tuna ila Adam wa yaquluna ya Adam antal abu bashar. Nah, serombongan manusia saat itu, ayo manusia, semua manusia kita cari Kanjeng Nabi Adam. Kita cari Kanjeng Nabi Adam. Untuk apa? Untuk memintakan pertolongan supaya Kanjeng Nabi Adam ini meminta kepada Allah, percepatlah mahsyar ini. Maksudnya itu. Nah, mereka mencari, manusia ini mencari di mana Kanjeng Nabi Adam. Waduh, berjubel manusia. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, gak bisa gerak. Mencari Kanjeng Nabi Adam selama 100 tahun. 100 tahun mencari Kanjeng Nabi Adam.
Selama 100 tahun mencari kanjeng Nabi Adam, ketemu dengan kanjeng Nabi Adam. Nah, ditanya, ya Adam, antal abul bashar. Wahai Nabi Adam, engkau itu bapaknya seluruh manusia. Ini rombongan orang kafir, rombongan orang mukmin nyatu, Pak. Kata kanjeng Nabi Adam, kata mereka, isfa'lana inda rabbika fi faslil qada. Ya kanjeng Nabi Adam, isfa'lana. Semoga memberikan syafaat kepada kita semua inda rabbika. Allah Subhanahu wa taala fi faslil qada, dengan memutuskan ini hukuman. Tolong berikanlah kami syafaat, dan engkau meminta syafaat kepada Allah supaya ini hukuman, ini mahsyar itu diselesaikan, segera selesai. Ini meminta bantuan kepada kanjeng Nabi Adam. Apa jawab kanjeng Nabi Adam? Laqad asaitu rabbi hina akaltu minas sajarah fa ana astahyi minhu. Wahai rombongan manusia, wahai manusia, laqad asaitu rabbi, yakin dulu itu asaitu rabbi, aku pernah maksiat kepada Allah, hina akaltu minas sajarah, ketika aku memakan satu buah di surga. Fa ana astahyi minhu, sekarang aku merasa malu kepada Allah untuk memintakan pertolongan, karena dulu aku pernah maksiat di surga memakan buah huldi. Gagal berarti. Bantuan pertama kepada kanjeng Nabi Adam gagal. Kata kanjeng Nabi Adam, idhabu ila Nuh alaihi salam. Aku sekarang gak bisa memberikan syafaat, memberikan bantuan kepada kalian. Saranku, idhabu ila Nuh. Pergilah engkau kepada kanjeng Nabi Nuh, carilah kanjeng Nabi Nuh. Nah, pertolongan kedua. Harapan masih ada, meminta syafaat kepada kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Dicarilah kanjeng Nabi Nuh. Berapa tahun? 100 tahun, Pak. Mencari di mana kanjeng Nabi Nuh. Bertemulah dengan kanjeng Nabi Nuh, fayatunahu fayaqulu. Mereka berkata, laqad da'autu da'watan alal ahlil ardi aghraqtuhum fa ana. Wahai kanjeng Nabi Nuh, berdoalah engkau kepada Allah, karena doamu itu bisa dakwatan alal ardi. Doamu itu bisa menyatukan ahli bumi. Doamu itu tidak pernah ditolak. Engkau sebagai Rasul, doamu tidak pernah ditolak. Maka saat ini mintalah doa kepada Allah, mendoakan kami supaya ini mahsyar, supaya ini perkumpulan segera diselesaikan. Jawaban kanjeng Nabi Nuh, fa ana al-ana astahi minhu. Sekarang aku itu merasa malu minhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Alasannya kenapa engkau malu wahai Nuh? Nah, ingat kisah kanjeng Nabi Nuh itu, beliau itu lari ketika dakwah sebelum berhasil. Nah, sehingga kaumnya itu ditenggelamkan dengan banjir. Nah, kanjeng Nabi Nuh merasa malu seperti itu. Bahkan anaknya sendiri Kan'an itu tidak beriman. Apalagi ini harus meminta doa kepada seluruh manusia, anaknya sendiri pun tidak beriman, An. Nah, ini kanjeng Nabi Nuh merasa malu. Lalu kata kanjeng Nabi Nuh, idhabu ila Ibrahim. Pergilah engkau sekarang, carilah engkau sekarang kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Dicari, Pak. Kanjeng Nabi Nuh gagal, dicarilah kanjeng Nabi Ibrahim. 100 tahun kanjeng Nabi Ibrahim dicari. Bertemulah dengan kanjeng Nabi Ibrahim. Fayatunahu fayaqul laqad kadabtu hina qulta bal fa'alu kabiruhun hadza fal ana lastahi minhu idhabu. Bertemu dengan kanjeng Nabi Ibrahim pun sama seperti itu. Kanjeng Nabi Ibrahim gak bisa memberikan syafaat. Lalu kata kanjeng Nabi Ibrahim, idhabu ila Musa. Carilah oleh kalian kanjeng Nabi Musa. Dicari kanjeng Nabi Musa selama 100 tahun, terus jarak dari nabi ke nabi selanjutnya mencari nabi itu selama 100 tahun jaraknya, Pak. Kepada kanjeng Nabi Musa. Kata kanjeng Nabi Musa, laqad qataltu nafsan fal ana astahi minhu. Tetap kanjeng Nabi Musa pun tidak bisa memberikan syafaat. Kanjeng Nabi Musa, idhabu ila Isa. Kata kanjeng Nabi Musa, berangkatlah engkau sekarang kepada kanjeng Nabi Isa, carilah kanjeng Nabi Isa.
Terus dicari kanjeng Nabi Isa, ketemu selama 100 tahun. Kata kanjeng Nabi Isa, ilahi la as'aluka Maryam ummi wa inna ma as'aluka nafsi. Aku pun tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian, toh aku juga dulu oleh umatku dianggap Tuhan. Aku nggak bisa. Gitu. Wa inna ma as'aluka nafsi. Idhabu ila Muhammad. Kata kanjeng Nabi Isa, carilah oleh kalian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100 tahun mencari kanjeng Nabi. Nah, fayatunahu wa hum yaquluna Muhammadah isfa'lana inda rabbik. Ketemulah dengan kanjeng Nabi. Kata manusia saat itu, ya Muhammad, isfa'lana inda rabbika. Mudah-mudahan engkau bisa memberikan syafaat kepadaku inda rabbika, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah fi faslil qada, supaya ini perkumpulan cepat selesai. Fayantaliqu ma'hum hatta ya'ti tahtal arsy. Kanjeng Nabi Muhammad setelah itu siap berangkat kanjeng Nabi, lalu Nabi datanglah tahtal arsy, di bawah aras, Pak, di bawah aras, dalam keadaan yahirruku sajidan. Kanjeng Nabi lalu sujud di bawah aras. Fa ba'asallahu ilaika malakan wa yahudu ba'dahu wa yaqulu lahu ya Muhammad. Kata Allah dalam sujudnya, ya Muhammad. Lalu kanjeng Nabi menjawab, na'am. Kata Allah, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Was'al tu'to, engkau meminta kepadaku, tu'to, aku akan beri. Muhammad, angkat kepalamu, lalu engkau minta kepadaku, aku akan kabulkan permintaanmu. Kata kanjeng Nabi, Rabbi wa'adtani bisyafa'ah fasyafa'ani fi khalqika faqdi bainahum. Ya Allah, engkau yang menjanjikan dengan syafaat, fasyafa'ani, berikanlah syafaat kepadaku, fi khalqika, kepada ciptaan-ciptaanmu, seluruh makhlukmu, faqdi bainahum, maka engkau mesti memutus suatu hukum di antara seluruh makhluk. Berikanlah syafaat kepada mereka. Jawab Allah, syafa'tuka fihim, aku memberikan syafaat kepadamu. Nah, disinilah disebut dengan syafaatul udma, Pak. Disebut syafaatul udma. Nah, syafaatul udma ini kita pun kalau misalkan MC pidato atau apa itu, mudah-mudahan kita bakal mendapatkan syafaatul udma. Salah. Salahnya itu apa? Karena semua manusia itu bakal mendapatkan syafaat, termasuk orang kafir. Syafaatul udma disebutnya. Jadi seluruh manusia nanti itu bakal mendapatkan syafaatul udma. Enggak didoakan pun pasti bakal dapat syafaatul udma. Tuh. Nah ini di sini syafaatul udma ini yang mencakup seluruh manusia, mulai dari kanjeng Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad, itu gak mukmin, gak munafik, gak kafir, semuanya bakal mendapatkan syafaatul udma. Nah ini yang dimaksud dengan syafaatul udma itu adalah syafaat mempercepat perkumpulan di mahsyar. Nah itu syafaatul udma disebutnya. Nah kalau kita masalah syafaat itu kan syafaat ada 7. Nah nanti di depan kita bahas tentang masalah syafaat. Nah yang pertama syafaatul udma. Nah ini syafaatul udma. Jadi membebaskan atau mempercepatkan seluruh manusia supaya mendapatkan hukuman. Kalau misalkan di ahli surga, surga. Kalau dia misalkan ahli neraka, neraka. Ya sudah selesai. Nah, itu syafaatul udma. Nah ada lagi nanti syafaat yang memang syafaat ini khusus kepada umat kanjeng Nabi, yang mana syafaat ini ada syafaat salah satunya 70.000 golongan umat kanjeng Nabi yang masuk surga bighairi hisab. Itu syafaat kanjeng Nabi. Nanti ada lagi syafaat itu, ada orang mukmin masuk neraka, dosa, masuk neraka, tapi dalam hatinya ada keimanan walaupun sedikit, dengan syafaat kanjeng Nabi diangkat masuk surga, syafaat itu. Nah banyak, ada 8, nanti kita bahas salah satu seperti itu. Nah ini masalah syafaatul udma, hadirin. Semua manusia itu bakal mendapatkan syafaatul udma. Nah setelah itu manusia selesai itu yang 300 tahun dan plus 100 tahun, barulah turun ini buku catatan amal. Nah catatan amal ini kayak hujan. Catatan amal ini kayak air hujan. Seluruh manusia itu bakal menyangka
nanti yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan dia ahli surga. Kalau menerima dengan tangan kiri ahli neraka. Ada lagi orang munafik yang menerima kitab amalnya itu, buku catatannya itu melalui tangan kiri, tapi dia masukkan ke dalam dada, nanti keluar di punggung di belakang. Naudzubillah min dzalik. Ada seperti itu. Jadi nanti di pembagian buku catatan ada 3 golongan. Golongan yang pertama dengan tangan kanan ahli surga, golongan yang dengan tangan kiri ahli neraka. Ada orang kafir, ada orang munafik yang dimasukkan ke dalam dada lalu diambil dari sebelah belakang. Naudzubillah, celaka itu mah, abadal abidin disebutnya. Nah, golongan yang pertama surga, berarti nggak akan ahli masuk neraka. Orang yang tangannya dengan tangan kiri itu neraka, tapi ada harapan untuk bisa masuk surga dengan apa? Syafaatnya Nabi, asal ada keimanan. Kalau yang sudah ditembuskan ke sini diambil dari belakang itu abadal abidin neraka, nggak bakal diangkat lagi. Ahli neraka aja total itu mah. Naudzubillah ibn dalik, Pak. Nah, makanya kita selalu berdoa ketika wudhu kan, ketika wudhu itu ketika kita membasuh ketika membasuh tangan itu kan doa, ya Allah jadikanlah tangan ini sebagai tangan yang nanti bisa menerima buku catatan dengan tangan ini. Ketika kita membasuh tangan kiri, ya Allah jauhkanlah tangan kiri ini dari menerima buku catatan amal nanti di akhirat. Itu seperti itu kan doanya. Allahu Akbar. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, insya Allah kita akan lanjut di sesi berikutnya. Bagaimana keadaan manusia setelah menerima buku catatan, nanti ada mizan, timbangan amal. Nah, lalu setelah itu ada jembatan Shirathul Mustaqim, di situ ada haud telaga Kanjeng Nabi, lalu surga dan neraka. Nah itu. Nah, baik hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait masalah mahsyar yang lamanya 300 tahun, yang lamanya 300 tahun itu dalam satu keterangan ada 100 tahun yang di sini gelap. Maksudnya gelap, di situ tidak ada lagi yang bisa memberikan apa itu payung, panas, gelap, asap dalam kitab yang lain. Nah, kecuali orang-orang yang diberikan naungan atau payung di hari kiamat. Ya, ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat dia tidak akan menerima kepanasan, tidak akan menerima kegelapan, dan tidak akan menemukan kesulitan. Ada 7 golongan nih. Ada 7 golongan yang mana golongan ini tidak akan kepanasan. Bahkan ini mereka ini mendapatkan bantuan. Taruh kalau bahasa kita payung lah, atau iuh-iuhan, bahasa Sundanya iuh-iuh. Nah, sab'atun nafarin yudhillihumullahu tahta dilla arsy yauma la dilla illa dilluhu. 7 golongan yang akan mendapatkan payungnya Allah di bawah aras. Yauma la dilla illa dilluhu, tidak ada lagi yang bisa memberikan payung itu illa dilluhu, angin payungnya Allah Subhanahu wa taala. 7 Pak, dicatat nih. Supaya kita selamat nih. Kita termasuk salah satu aja udah hebat. Nah, yang pertama, siapakah mereka yang akan mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat? Imamun adilun, seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil. Wa huwa kullu man nadru fi syai'in min umril muslimin minal wila'i wal hukmi. Yaitu seorang pemimpin yang bisa adil. Seorang presiden yang bisa adil, seorang bupati yang bisa adil, seorang camat yang bisa adil, ya yang paling bawah RW RT adil akan mendapatkan syafaat. Saya emang nggak jadi RT, saya emang nggak jadi RW, pemimpin rumah tangga. Kita menjadi pemimpin di rumah tangga kalau adil mendapatkan syafaat, mendapatkan naungan Allah di bawah aras. Kita mah mati sebelum menikah sudah wafat. Adil kepada diri sendiri, itu pun bakal mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Yang pertama. Yang kedua, wasyabun nas'a fi ibadatillahi taala. Seorang laki-laki, seorang mukmin nas'a fi ibadatillahi taala. Ia waktunya, umurnya ia gunakan untuk ibadah. Tuh,
seorang laki-laki. Dan di sini wasabun, sabun itu seorang pemuda. Seorang pemuda nas'a fi ibadatillah taala, ia sibuk dengan ibadah kepada Allah. Artinya masa muda kita digunakan untuk ibadah. Kalau kita udah lewat, ini nggak masuk kriteria kita. Kalau kita mah udah berjenggot semua kan. Nah ini bagi mereka nih anak-anak muda yang sibuk dengan urusan akhirat, di mana saat usia remaja ia sibuk ngaji, usia remaja ia sibuk baca Quran, baca sholawat. Nah ini nanti bakal mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau di sini kalau dikategorikan santri sebenarnya santri. Makanya kalau ada orang yang nyantri, santri wafat ketika di pondok surga. Karena dia sibuk lagi cari ilmu itu kan. Matinya mati syahid jelas. Matinya mati syahid. Nah, wasabun nasafi ibadatillah. Sedangkan di usia remaja 17, 20, 25, 27, 28 itu gejolak anak muda itu seperti apa? Dia mau rela ibadah kepada Allah, malam tahajud, baca Quran, baca kitab, itu kan hebat. Udah naungan Allah siap menanti mereka. Nah, mudah-mudahan Pak anak kita seperti itu. Nah, yang ketiga, warazurun dakarallahu kholian fafadot ainahu dam'an min khosyatillahi ta'ala. Seorang hamba yang zikir kepada Allah bilisanihi wa qalbihi kholian, dia menyepi tengah malam zikir kepada Allah di saat orang tidur tuh. Kholian minan nas, mereka menyepi, orang lain mah tidur enak-enakan mimpi indah, dia mah ambil tasbih zikir kepada Allah. Fafadot ainahu, terus mengalir dari kedua mata seorang hamba ini air mata, mengingat dosa, mengingat bagaimana zaman dulu pernah gini. Ini rasa takut kepada Allah di saat malam dia berzikir, maka orang ini nanti di hari kiamat bakal mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, Allahu Akbar. Warazulun qalbuhu muta'alaqun bil masajid. Yang selanjutnya yang akan mendapatkan naungan Allah itu seorang hamba qalbuhu muta'alaqun bil masjid. Hatinya itu cinta kepada masjid. Seorang hamba yang qalbuhu bil masajid, hatinya itu masjid. Bahkan idza kharaju hatta yauda ilaihi, ketika mereka keluar dari masjid, keluar dari musola, dia nanti berniat, nanti selain waktu subuh, nanti duhur saya akan balik lagi. Begitupun duhur keluar, selesai melaksanakan ibadah sholat duhur, dalam hatinya nanti asar saya akan balik lagi ke masjid ini. Ini muta'alakun bil masajid. Bukan kotak amal dicuri, Pak. Kotak amal dicuri atau gimana mendapatkan syafaat. Allahu Akbar. Nah, hati kita rindu kepada masjid, rindu terhadap tempat ibadah, nanti di akhirat kita akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini muta'alakun bil masajid. Allahu Akbar. Nah, yang selanjutnya, warazulun tasaddaqo bisadaqatin fahfaha falam ta'lam simaluhu ma sonat yaminuhu. Mereka ini orang yang selalu bersedekah dengan tangan kanannya. Falam ta'lam simaluhu, tapi mereka tidak mengetahui dengan tangan kirinya. Nah, ini bahasa logika, Pak. Orang sodakoh nih, jangankan orang lain tahu, gitu kan? Tangan kirinya pun nggak tahu si tangan kanan pernah bersedekah. Ini hebat. Ini logika ini logika. Dalam artian kita ketika sodakoh kita jangan pernah kita ada urusan ria, gitu kan? Wah, saya sodakoh nih pengen dilihat orang. Saya sodakoh pengen dikatakan saudagar. Saya sodakoh gede, ditulis hamba Allah yang gede gini-gini. Lah itu kan walaupun memang pahalanya ada nggak ada salahnya sodakoh itu. Tapi yang lebih hebat yang bakal mendapatkan naungan itu orang yang sodakoh secara sembunyi-sembunyi, bahkan kata kasarnya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu si tangan kanan pernah memberi. Naungan Allah siap menanti. Tuh. Yang selanjutnya hadirin, warazulani tahabban fillah, dua orang laki-laki, dua orang sahabat, yang mana sahabat ini selalu mengingatkan kepada Allah. Ini makanya kita perlu bergaul dengan orang-orang soleh itu gini, Pak. Kita punya sahabat ahli ibadah. Nah, sahabat ini selalu mengingatkan kita untuk melaksanakan ibadah. Nah, saking terus kita akrab. Nah, maka sahabat ini bakal memberikan kemudahan kita untuk mendapatkan naungan
naungan Allah. Nah, dari sini hati-hati ketika bergaul, kita jangan pernah sampai salah bergaul dengan siapa. Karena bergaul dengan orang-orang salah, kita nanti akan terjerumus salah. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang ahli ibadah, nanti di akhirat kita bakal mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu warazulun da'atu imra'atan data jamal ila nafsiha fa'ata wa qala inni akhafullahu taala. Seorang laki-laki diiming-imingi oleh wanita cantik, lalu wanita cantik ini mengajak zina. Ada seorang wanita datang ke kita dengan pakaian yang serba seksi gitu kan, menawarkan untuk dijima. Nah pasti kan kita, woi mantep kan. Tapi orang ini bilang enggak, saya nggak bisa, saya menolak karena ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Seperti itu, ini mendapatkan naungan Allah. Artinya ketika anak-anak muda sekarang Pak, naudzubillah min dalik, bagaimana gaya pacarannya? Wah Allah ya Rabbi ya Karim. Nah ini seorang laki-laki ketika ditawari oleh pacarnya atau oleh tetangganya, oleh siapa, ketika berhubungan suami istri tanpa di luar nikah, tanpa sah, mereka menolak, maka ini siap untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah hadirin 7 rombongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bakal mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, sehingga nanti kita tidak merasa kepanasan, tidak merasa kebingungan, dan tidak merasa kehausan. Amin ya robbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum saya tutup, saya mendapatkan amanah. Ini kita akan berbagi kebaikan ya. Ini saya mendapatkan amanah dari Ustadz Jainal di Bojong itu kan. Kemarin pas saya ke sono itu beliau memberikan amanah, barangkali ada yang mau berwakaf untuk perluasan pondok pesantren di Bojong ini kan. Nah, di sini luas tanahnya itu kurang lebih 275 meter dengan per meternya itu 550.000. Nah silakan bapak-bapak yang ada rezeki untuk ikut wakaf, karena wakaf ini sifatnya itu abadi, artinya selama tanah wakaf itu ada, walaupun kita sudah wafat pahalanya akan terus mengalir. Itu wakaf. Jadi ibadah sodakoh yang paling hebat itu adalah wakaf. Wakaf itu nggak pernah berhenti sampai hari kiamat, selama tanah itu ada ya udah mengalir kepada kita, itu wakaf. Nah di sini kami menawarkan untuk siapa saja jamaah yang ingin ikut lelang tanah wakaf investasi akhirat sebesar 550 per meter. Ini gak mesti dibayar total langsung nih, saya bayar 550, gak seperti itu. Jadi sifatnya ini adalah sifat dana talangan wakaf Pak. Jadi tanah yang 275 meter itu sudah dibayar sama tim wakaf. Jadi tinggal kita bayar ke wakaf, ke investasi tersebut. Jadi 550 ini kapan saja atau mau bahkan sampai 1 tahun belum lunas nggak ada masalah. Yang penting kita niat, nggak apa-apa nih saya 2 tahun baru lunas 550, nggak apa-apa, silakan. Jadi karena ini sudah ditalangi oleh dana wakaf. Nah seperti itu saya hanya meneruskan amanah dari Ustadz Jenal. Insya Allah nanti beliau di minggu pertama bulan Februari bakal ngisi pengajian bulanan di sini insya Allah. Nah kalau kurang jelasnya bisa nanti bapak-bapak tanyakan ke beliau. Nah, atau saya pengen lihat, insya Allah nanti ada pengajian malam Rebo, setiap malam Rebo kita akan ke sono lihat nih, ini tanah ini loh yang akan diwakafkan. Nah seperti itu ya. Nah silakan nih bapak-bapak kalau mau ambil, ini 1 lembar ini 1 meter 550. Kalau enggak ada masalah. Di pembayarannya silakan nanti lewat saya. Nanti kita akan tulis di sini namanya. Terus nanti di sini berapa nominalnya, berapa tahun, selunasnya 10 tahun 550, selunasnya nggak ada masalah. Sebulan 10.000 juga nggak ada masalah, karena tanah ini sudah dibeli oleh wakaf, tinggal kita bayar utang gitu istilahnya. Nah itu ya. Baik silahkan
ada yang mau ngambil nanti silakan ambil di meja, nanti bisa tulis namanya masing-masing di situ. Nanti kalau ada pembayaran 10.000 atau 2.000 bisa lewat saya. Insya Allah nanti akan saya berikan amanah Bapak tersebut ke Ustadz Jenal. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Wa sholli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.